Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, di mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat malam semalaman suntuk, ya, dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, ya. Demikian pula di antara amalan yang meninggikan derajat seseorang di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah sendiri pun afdalu min sholatil fard bi 27 darajah, lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat, 1:27. Kalau perbandingannya 1 dengan 3, 1 dengan 5 masih mending, ya, tapi 1:27, maka rugi sekali mereka yang meninggalkan sholat berjamaah, ya. Kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim atau majelis ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat besar juga, ya. Di antaranya Allah akan permudah jalan menuju surganya. Kita semakin tahu, semakin jelas jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, di samping membantu kita juga untuk dapat beribadah kepada Allah dengan benar, membantu kita juga untuk dapat istiqomah di atas agamanya, ya. Dan keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak dari hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Baik, seperti biasa pada Sabtu ba'da subuh kita mengadakan yakni kajian terhadap tafsir juz ammah, dan bulan lalu kita sudah selesai belum ya tafsir surah Al-Fatihah? Masih kurang satu lagi ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ya, berarti satu ayat lagi baru insyaallah kita akan melanjutkan ke surah-surah yang ada di juz amma atau surah An-Naba dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan saya mau mungkin tafsir ini bisa dicetak gitu. Cuma masih dalam proses murojaah, diperiksa ulang supaya jangan sampai ada kesalahan, ya, dalam tafsir. Mudah-mudahan bisa dicetak ini. Karena kalau yang saya hadirkan cuma sama saja. Sebenarnya sudah 30 juz ya. Saya selesaikan kurang lebih 6 tahun lebih. Jadi tinggal dicetak saja. Cuma ya butuh kehati-hatian
maka saya ulang supaya nggak ada kesalahan insyaallah. Baik, terakhir kita sampai pada ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Al-Qur'anul Karim di antara sifatnya adalah muhkamat, ya. Muhkamat itu diperjelas maksudnya, ya. Terkadang pada ayat tertentu masih umum, kemudian diterangkan pada ayat yang lain, ya. Kemudian atau terkadang di ayat sebelumnya masih umum, kemudian diperjelas di ayat berikutnya, ya. Di ayat sebelumnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ini mencakup hidayatul irsyad. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana jalan yang diridhoinya dan mana jalan yang dimurkainya. Setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu menempuh ke jalan yang lurus itu, ya. Dan di ayat berikutnya, ayat yang ini diperjelas lagi jalan mana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menempuhnya, ya. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jalan orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka nikmat, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di awal, ya, kalau kita berpegang dengan pendapat bahwa ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat yang ketujuhnya panjang, ya. Kita sambung langsung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh, ya, panjang. Tetapi kalau kita berpendapat atau berpegang dengan pendapat dan mana masing-masing dari pendapat-pendapat ini ada dalilnya bahwa ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang ke-6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ayat yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga kita kasih jeda, gitu ya. Ini kalau kita berpegang dengan pendapat bahwa ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi standar qiraat kita adalah riwayat Hafs, ya, adalah ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan dalam sholat boleh dijaharkan, boleh disirkan. Keduanya ada dalilnya. Hanya saja kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Nabi SAW lebih sering mensirkan, tapi tetap membaca basmalah, ya. Yani mensirkan bacaan basmalahnya, ya, tapi tetap membaca, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, kebahagiaan,
ya, kesenangan di dunia dan di akhirat, ya, dipertegas lagi, diperjelas lagi di surah An-Nisa ayat 69. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim muhkamat, ya, sehingga enggak menimbulkan kesamaran, diperjelas. Dan dalam tafsir Al-Qur'an kaidahnya adalah supaya kita enggak salah tafsir, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan dalam ilmu tafsir adalah bahwa ayat Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran kalau ada penjelasan di ayat yang lain. Kalau kita tidak temukan penjelasan di Al-Quran, maka dengan melihat kepada As-Sunnah, ya, hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW sebagai penjelas Al-Quran, ya, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan Al-Quran agar engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, menerangkan, ya, kepada manusia isi Al-Quran, ya, sehingga hadis Nabi SAW merupakan penafsir Al-Quran, ya. Kalau kita lihat sholat, prakteknya tidak diterangkan dalam Al-Quran. Zakat, prakteknya tidak diterangkan, rinciannya nggak diterangkan, nisabnya, kadar yang dikeluarkan nggak diterangkan. Ya, haji juga sifat tata caranya tidak diterangkan dalam Al-Quran. Itu semua diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan yakni hadis sebagai pensyarah atau penjelas Al-Quran. Kemudian kalau kita tidak menemukan penjelasan dalam hadis, maka dengan melihat kepada pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Karena para sahabat radhiyallahu anhum lebih tahu kapan ayat itu diturunkan, berkenaan tentang apa ayat itu diturunkan. Maka dengan melihat kepada tafsir para sahabat, baru kemudian tafsir para ulama yang setelah seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di sana ada Mujahid, di sana ada Qatadah, ya, dan murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum, ya, Abul Aliyah dan seterusnya. Kita lihat, baru bisa ke arah tafsir dengan bahasa, ya. Dan di antara yang menempuh metode ini, ya, adalah tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir, ayat diterangkan dengan ayat atau diterangkan dengan hadis atau pendapat para sahabat, dan ini lebih selamat. Maksudnya dengan melihat penjelasannya dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dengan melihat penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga dikenal dengan tafsir bil ma'thur. Asalnya Ibnu Katsir itu, tafsir Ibnu Katsir itu banyak merujuk kepada tafsir At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Cuma tafsir Ibnu Jarir At-Tabari terlalu panjang, ya, terlalu panjang sekali untuk kita yang mungkin kurang semangat membaca. Itu berat untuk membacanya karena lumayan berjilid-jilid, ya, hadisnya banyak sekali, riwayatnya banyak sekali, membuat kita mungkin istilahnya kurang semangat membaca, ya. Maka diringkas, ya, diambil hadis-hadis yang menerangkan maksud ayat oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, banyak merujuk kepada tafsir At-Tabari, ya. Nah, itu tafsir bil ma'thur, ya. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau memang suka menulis, dan dalam sehari bisa menulis 40 halaman, dan sampai nggak sempat nikah Ibnu Jarir At-Tabari. Karya-karyanya berjilid-jilid dalam bidang tafsir, dalam bidang tarikh, ya, dan lain-lain. Nah, mengikuti kaidah tadi bahwa tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ya, maka ayat ini, siapakah mereka yang Allah berikan nikmat, ya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menempuhnya, diterangkan di surah An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menempuh jalan mereka. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada dan orang-orang saleh, karena jaminan mereka adalah surga dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Sebelum saya terangkan lanjut ayat ini, ya. Jadi ini kaidah yang perlu kita ingat dalam tafsir, ya. Hendaknya yakni dalam memahami ayat kita lihat penjelasannya di ayat lain. Kalau nggak ada penjelasan di ayat lain, di sunnah. Kalau nggak ada penjelasan di sunnah, di pendapat para sahabat, kemudian para tabi'in, baru kemudian nanti dengan bahasa. Dan yang memudahkan kita untuk melihat seperti ini adalah tafsir Ibnu Katsir diantaranya, ya, karena beliau tafsir ayat dengan ayat atau dengan hadis atau dengan pendapat para sahabat dan seterusnya. Dan inilah cara yang benar agar kita tidak salah faham. Di tengah banyak orang dalam beragama ini, ya, memahaminya macam-macam, ya, memahami sendiri, memahaminya dengan pendapat golongan tertentu, ya. Yang benar adalah seperti ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di akhir-akhir kehidupan beliau menerangkan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan. Beliau tidak membiarkan begitu saja umatnya kebingungan melihat perselisihan dan perbedaan yang ada. Beliau terangkan jalan keluarnya kalau kita hidup di masa itu, banyaknya perbedaan, banyaknya perselisihan, ya. Fa'alaikum bisunnati, berhendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Seperti apa aku dalam beragama, ya, dalam memahami ayat, ya. Dan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa' rasyidin, yakni para sahabat pengganti beliau seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang merupakan pemimpin para sahabat. Lihat bagaimana mereka beragama, yakni lihat beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah mereka ketika memahami ayat ini, memahami ayat itu, berpendapat begini, berpendapat begitu atau tidak? Ya. Kan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul golongan-golongan atau firqah-firqah. Ada Qadariyah yang mengingkari takdir. Mereka terkadang berdalih juga dengan ayat. Ya. Ada kelompok Khawarij. Ya. Ada banyak lagi setelahnya, semakin banyak. Ada Mu'tazilah. Mereka semua terkadang berdalih dengan ayat atau dengan dengan dalil, ya. Akan tapi mahaminnya tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tidak seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami ayat itu. Nah, ini solusi jalan keluar ketika melihat banyaknya perbedaan, ya. Lalu bagaimana cara supaya kita mengetahui pemahaman para sahabat? Lihat kitab-kitab tafsir yang menyebutkan tafsir para sahabat seperti tadi Ibnu Katsir, ya. Kemudian hadis supaya tidak salah paham, lihat kitab-kitab syarah hadis seperti syarah Sahih Bukhari ada Fathul Bari, syarah Sunan Abi Daud namanya Aunul Ma'bud, syarah Sunan Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadi, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj ala syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Itu semua supaya kita tidak salah paham, ya. Dan melihat perbedaan yang ada, jangan kita sibukkan dengan prinsip atau dengan seperti apa sih keyakinan mereka, seperti apa sih pendapat-pendapat mereka. Mendingan kita sibukin mempelajari akidah yang benar, ya, mempelajari akidah para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj jalan beragama mereka, dan itu sudah dibukukan oleh ulama dalam kitab-kitab akidah. Ada namanya kitab
dari sejak abad-abad awal ya, abad kedua, abad pertama bahkan ya, sudah mulai dibukukan ya, sudah mulai ditulis gitu ya. Dari sejak dahulu ada misalnya aqidatus salaf ashabil hadis karya Imam As-Sabuni. Yani akidah generasi salaf itu terdahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kitab misalnya kalau Imam Ahmad As-Sunnah, Imam Syafi'i, ada juga kalau yang terkenal Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar, kemudian Akidah Thahawiyah, kemudian setelahnya Ismailiyah dan seterusnya ya, dan sampai ke belakang Akidah Wasithiyah. Itu semua menerangkan akidah para sahabat seperti apa dalam beragama, yang mana kalau kita mempelajarinya semakin jelas gambaran bagaimana mereka beragama, berakidah ya. Dan kalau kita sudah tahu ini, maka ketika kita melihat golongan-golongan, kelompok-kelompok, kita bisa menilai sendiri ya, insya Allah. Sama seperti ketika kita ulangan atau ujian, kalau disodorkan kepada kita soal A, B, C, D, kita sudah pelajari yang benarnya, maka akan mudah menjawab. Oh, yang benar B, oh yang benar C, oh yang soal berikutnya yang benar A, soal berikutnya yang benar D. Karena kita sudah pelajari yang benar. Tapi kalau kita tidak mempelajari yang benar dan kita sibuk dengan aliran dan kelompok-kelompok yang ada, kita nggak tahu mana yang benar. Itu untuk mempermudah supaya kita dapat menyikapi ya perbedaan yang ada. Baik, itu mungkin sekedar tambahan saja. Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita dimudahkan mengikutinya adalah jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Ulama menerangkan bahwa ciri jalan mereka ya adalah mereka ma'rifatul haq, mengetahui yang benarnya. Nah, itu pentingnya kita tahu yang benar. Ya. Kemudian wal amal bihi, mengamalkan kebenaran yang telah diketahui. Ya. Jadi jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah tahu yang benar ya, kemudian mengamalkannya. Dan di antara cara untuk mengetahui yang benar dengan mereka mempelajari, berusaha mengetahui yang hak gitu ya, dengan dalil ya. Ini jalan mereka dalam beragama ya, mengetahui yang hak dan kemudian mengamalkannya. Tidak seperti jalan mereka yang dimurkai. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini terdapat sastra, ketinggian bahasa dari sisi ma'ani. Dalam ilmu balaghah, ilmu sastra ada namanya ilmu ma'ani, yakni kehati-hatian dalam mengungkapkan kalimat. Sama seperti di surah Al-Jin. Di surah Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak mengetahui, kata jin, apakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk bumi ataukah kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan mereka. Jin di sini karena adab kepada Allah, jin yang mukmin ya, yang beriman, dia beradab mengatakan kami nggak tahu apakah keburukan, ketika disebut keburukan maka tidak disandarkan kepada Allah. Apakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk bumi ataukah Rob mereka, Tuhan mereka menginginkan kebaikan. Ketika kebaikan baru disandarkan kepada Allah. Maka di sini juga diterangkan ketika nikmat disebutkan siapa pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ketika yang dimurkai dan sesat tidak disebutkan siapa yang fa'il yang melakukannya. Siapa yang membuat mereka dimurkai, siapa yang murka kepada mereka, siapa yang membuat mereka tersesat, enggak disebutkan. Agar seseorang menyandarkan kebaikan kepada Allah dan tidak menyandarkan keburukan kepadanya. Itu diantara faedahnya.
Ya, ketika disebut nikmat, an'amta yang engkau disandarkan kepada Allah. Tapi ketika disebutkan keburukan, maka tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini giliran al-maghdub bukan jalan orang yang dimurkai, ya. Dimurkai ini baik oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut juga yang lain oleh yang lain seperti oleh orang-orang mukmin. Ya, mereka murka kepada siapa? Ya, mereka murka. Para ulama mufassirin banyak menafsirkan bahwa yang dimurkai di sini al-Yahud, orang-orang Yahudi dan yang mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi. Ya, di mana ciri mereka atau jalan mereka orang-orang Yahudi adalah tahu yang hak cuma tidak mau mengamalkannya, sehingga mereka dimurkai. Tahu yang hak cuma tidak mau mengamalkannya, ya. Mereka tahu kebenaran Islam, kenabian, kerasulan Muhammad SAW, bahkan seperti mereka mengenali anak mereka sendiri saking jelasnya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, cuma nggak mau beriman. Makanya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh orang yang tahu tentang mereka, seperti orang-orang yang beriman tahu, ya, tentang orang-orang Yahudi ini, ya. Mereka benci kepada orang-orang Yahudi karena tahu kebenaran cuma nggak mau mengikuti. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan seperti orang Yahudi yang tahu kebenaran cuma tidak mau mengamalkannya, gitu ya. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu kami menempuh jalan orang yang Kau berikan nikmat, jangan seperti orang yang dimurkai. Tinggal yang ketiga, waladhdallin, dan jangan pula seperti orang-orang yang sesat. Kata ulama mufassirin, terdepannya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka sesat, ya? Dan ini meliputi juga bukan hanya orang Nasrani, tapi yang ikuti jejak langkah mereka. Apa ciri jalan mereka? Mereka tidak tahu yang hak, ya, dan sudah beramal duluan, sehingga mereka tersesat atau beramal tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu, sehingga mereka tersesat, gitu. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan seperti orang Nasrani yang mereka nggak tahu kebenaran, cuma sudah beramal akhirnya tersesat, gitu ya. Perumpamaan lebih jelasnya terhadap tiga kelompok ini adalah, supaya lebih jelas gambarannya, kita hendak menuju sebuah lokasi. Orang yang Allah berikan nikmat, dia pelajari rute ke lokasi. Dia pelajari, oh, kita mau kondangan misalnya, ada rutenya ke lokasi tempat kondangan. Lewat jalan sini, lewat situ, kemudian belok, kemudian situ ada lokasi. Dia pun ikuti, naik motor, ikuti, ya, terus ya, dia ikuti sampailah dia ke tempat tujuan. Sedangkan orang yang dimurkai, ya, dia pelajari rute. Oh, kalau mau ke lokasi lewat sini, cuma nggak mau ngikutin. Udahlah, terserah saya. Ya, dia lewat jalan mana saja, muter-muter kah atau kemana? Kira-kira sampai nggak ke tempat tujuan, Pak? Ya, kalau umpama dia maksain nggak mau ikuti lokasi yang ada, padahal jalan cuma satu itu saja, nggak sampai, ya, ke tempat tujuan. Nah, inilah orang yang dimurkai, sudah tahu jalan ke lokasi itu lewat sini, dia nggak mau ngikutin. Apalagi kalau cuma satu pintu saja, nggak bisa, nggak ada lagi pintu ke sini kecuali lewat situ. Dia lewat muter-muter nggak nyampe-nyampe, nggak mau ngikuti rutenya. Nah, itulah orang Yahudi, tahu jalan ke surga dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dengan masuk ke dalam agama Islam, cuma nggak mau ngikuti, gitu. Ya, nggak sampai ke surga. Tinggal yang ketiga, orang yang tersesat, ya. Dia nggak pelajari rute, cuma mau ke lokasi, mau ke surga, cuma nggak mau mempelajari amal apa yang bisa masukkan ke surga, ya. Dia mau ke tempat lokasi, ya, tapi dia nggak mau pelajari rute-rutenya, sampai nggak sampai juga. Nah, seperti ini. Di antara tiga kelompok ini yang benar yang mana kira-kira, Pak? Yang pertama, ya, dan itu yang benar. Harusnya kalau mau ke lokasi ya pelajari rutenya,
gitu. Setelah itu baru kita ikuti, lewat sini ikuti, insya Allah sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kita belajar rute nggak mau ngikutin, ya jangan salahkan umpamanya. Kalau misalnya kita nggak sampai ke tempat tujuan atau nggak belajar dulu rutenya, cuma mau ke lokasi, jangan salahkan juga kalau kita salah jalan, nyasar. Sesat itu nyasar, tersesat orang tersesat jalan, maksudnya apa? Nyasar. Iya. Nah seperti itulah orang yang tersesat. Mau ke lokasi nggak belajar rute, nggak ngikutin petunjuk arah. Nah kita nggak mau ke dua golongan ini. Yang kita minta kepada Allah di surah Al-Fatihah, ya Allah jangan seperti ini, jangan seperti itu, jangan seperti orang yang tahu kebenaran cuma nggak mau ngamalkan, dan jangan juga orang yang nggak tahu kebenaran cuma sudah berani jalan gitu ya, akhirnya nyasar. Nah, jadi yang benar ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu yang hak kemudian kita mengamalkannya, gitu ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sepatutnya seseorang ya dalam beragama ini ya hendaknya belajar agama agar tidak seperti orang-orang yang tersesat yang tidak mau belajar agama. Juga hendaknya menjalankan ibadah atau ilmu yang telah dia pelajari agar tidak termasuk orang-orang yang dimurkai atau orang-orang Yahudi, gitu ya. Dan di dalam ayat ini terdapat obat penyakit juhud. Juhud itu membangkang, sudah tahu nggak mengikuti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibersihkan dari sifat ini. Demikian pula dari penyakit jahil, kebodohan seperti yang menimpa orang-orang Nasrani, dan penyakit tersesat, ad-dhalal, yang menimpa mereka. Ya. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada di ayat ini juga terdapat perintah agar kita mengakui nikmat Allah, bahwa itu semua dibimbing ke arah kebaikan, ya, ke jalan yang adalah atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan teladan yang baik, ya. Demikian pula terdapat dorongan menempuh jalan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, serta peringatan agar tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang. Dan setelah membaca ayat ini, yang kita dianjurkan membaca amin. Huruf alifnya, ya, hamzahnya itu kan mad badan, dibacanya 2 harokat saja. Jadi waladhdallin, amin, jangan terlalu panjang, amin, keliru. Jadi 2 harokat saja, amin. Kalau yang minnya baru panjang, bisa sampai 6 harokat, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh juga dipendekkan, amin, bisa gitu. Tapi pada umumnya 2 harokat, amin, gitu ya. Yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah permohonan kami ini, minta kepada Engkau ditunjukkan ke jalan yang lurus, dan seterusnya. Kata Imam At-Tirmidzi, maksud amin adalah, ya Allah janganlah Engkau kecewakan harapan kami. Betul juga, ya. Dan praktek membaca amin yang minnya dipanjangkan berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW seusai membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqala, maka beliau mengucapkan amin dan memanjangkan akhirnya, itu panjang apa minnya itu, ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan, kawan-kawan kami yang semadhab dan lainnya mengatakan bahwa mengucapkan amin juga ini dianjurkan bagi orang yang berada di luar sholat, ya. Jadi boleh juga setelah kita membaca Al-Fatihah di luar sholat, ya, waladdallin, amin. Kemudian kita masuk ke surah Al-Baqarah. Dan lebih ditekankan lagi di dalam sholat bagi orang yang sholat, baik ia sholat sendiri, baik sebagai imam, baca juga, gitu ya. Baik sebagai makmum, ya, baca juga, dan dalam semua keadaan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau yang terkenal, tafsir Al-Baghawi,
bahwa disunahkan bagi orang yang selesai membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin yang terpisah dari surah Al-Fatihah dengan adanya saktah. Jadi tanpa melepas nafas, cuma terpisah, lebih utama. Jadi gini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi tanpa melepas nafas, cuma dikasih jeda. Kata Imam Al-Bukhari, cuma disunahkan saja, ya. Dan kata amin ini tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu mereka tidak mencantumkannya dalam mushaf, ya. Dan terakhir, ya, bahwa surah Al-Fatihah ini sangat penting sekali kita ajarkan, ya. Karena surah Al-Fatihah adalah surah teragung dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling agung kan Ayatul Kursi. Kalau surah yang paling agung surah Al-Fatihah, ya. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan juga kepada yang lain, dan orang tua juga mengajarkan kepada anaknya. Maka hendaknya kita berlomba-lomba mengajarkan Al-Fatihah ini, ya, kepada generasi kita, kepada anak kita, daripada diambil alih oleh yang lain. Mendingan kita orang tua, agar kita mendapatkan pahala yang banyak, terus mengalir setiap kali mereka membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Quran, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama bernama Mansur Al-Khayyat. Suatu ketika setelah Mansur Al-Khayyat ini meninggal dunia pada abad ke-5 Hijriyah, ya, orang-orang dalam mimpinya dipertemukan dengan Mansur Al-Khayyat, ya. Kemudian orang-orang bertanya kepada Mansur Al-Khayyat, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Kata Mansur Al-Khayyat, Allah telah mengampuniku, Allah telah mengampuni dosaku, ya, karena aku mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak, ya. Jadi jangan kita remehkan mengajarkan kebaikan, apalagi tidak ada kebaikan yang paling besar daripada mengajarkan Al-Quran. Yang kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Nah, kita mendingan daripada diambil oleh yang lain, kita yang mengajarkan. Nah, ada sampai seorang yang karena sebab mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak, ya, dosanya terampuni. Maka hendaknya kita mengambil bagian ini untuk kita ajarkan kepada anak kita, kepada yang lain, bagaimana cara membacanya, menerangkan isinya lebih bagus lagi. Tadi kita sudah pelajari dalam beberapa kali pertemuan maksudnya secara garis besar, meskipun masih banyak sekali kandungannya karena sebagai Ummul Quran, tapi apa yang saya terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu insya Allah sedikitnya sudah mewakili, ya. Di dalam surah Al-Fatihah juga menerangkan tauhid rububiyah, alhamdulillahirabbil alamin, tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tauhid asma wa sifat, ar-rahmanir rahim. Kemudian ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, ada bagian untuk kita. Kemudian mengajarkan kepada kita adab berdoa. Kita awali dengan puja-puji Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Perlunya kita hidayah Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan kita ini, yakni karena banyak cobaan dalam hidup, ya. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diarahkan kepada hidayah itu dan seterusnya. Baik, alhamdulillah surah Al-Fatihah ini sudah kita tuntaskan tafsirnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan mempelajari tafsir juz amma, ya, surah demi surah, ayat demi ayat insyaallah. Sampai di sini yang bisa kita pelajari, wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan
samar.